Sampai kapan denda dan bunga berjalan atau membengkak ketika kita galbay? Dan bagaimana solusinya? Bagaimana cara mengatasinya? Sebagian besar dari teman-teman yang galbay memang sangat khawatir dan takut dengan yang namanya bunga dan denda. Itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul di kolom-kolom komentar video-video saya seperti ini. Dan seperti ini. Seperti ini. Ada banyak pertanyaan dan komenan seperti ini yang muncul di video-video saya. Bahkan di teroran penagihan debt collectornya pun yang dikirimi lewat WA, SMS, dan teleponan, mereka debt collectornya selalu mengancam atau menakut-nakuti dengan adanya bunga berjalan dan denda yang terus berjalan, seolah-olah bunganya dan dendanya ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi nasabah galbay. Nasabahnya diancam-ancam nanti denda Anda akan membengkak, bunganya akan membengkak, dan lain sebagainya. Biasanya seperti itulah teroran yang dikirimi oleh debt collector dengan tujuan supaya menakut-nakuti Anda. Supaya Anda bayar pada saat itu juga. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah itu. Karena memang pinjol itu bunganya sangat tinggi. Dan dendanya juga nggak ngotak ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas mengenai bunga berjalan dan denda yang membengkak ketika Anda galbay. Dan bagaimana cara menyelesaikannya. Bagaimana cara menghapuskan denda dan bunga yang terus berjalan setiap harinya. Apalagi kalau kita galbaynya lama. Bisa berbulan-bulan atau bahkan galbaynya bertahun-tahun. Tentu kita sudah bisa bayangkan dendanya berjalan terus. Oke, baik. Saya akan kupas tuntas semuanya di sini. Supaya Anda terbebas dari bunga, dari denda, serta Anda akan merasa aman dan tenang ketika Anda galbay. Karena Anda tidak perlu lagi memikirkan yang namanya bunga dan denda yang terus berjalan. Karena Anda sudah tahu cara mengatasinya. Bagaimana caranya? Oke, kita akan bahas secara singkat, padat, dan jelas. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook P3N, Grup Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Ini merupakan grup Facebook untuk kita saling berbagi info, saling sharing, saling menguatkan, dan saling berbagi pengalaman antara sesama pengguna grup. Supaya mental Anda semakin kuat, Anda semakin mantap untuk tetap galbay. Supaya kalian bisa saling support, saling menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain sehingga mental kalian terbangun lewat grup ini. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah mulai bulan Januari 2025 nanti, kita akan adakan berbagi rezeki lewat kuis atau undian setiap bulannya. Bahkan kalau boleh setiap minggunya. Akan ada banyak pemenang dengan hadiah uang tunai sampai jutaan rupiah. Jangan sampai Anda ketinggalan. Mudah-mudahan lewat grup ini nanti banyak yang terbantu ya teman-teman. Silahkan join lewat link yang ada di kolom komentar video ini, atau lewat link yang ada di kolom deskripsi, atau lewat link yang ada di bio akun Maro Channel ini. Tapi maaf, bagi debt collector, joki pinjol, jasa hapus data, jasa backup debt collector, dan jasa-jasa penipuan lainnya dilarang untuk join ke grup ini karena Anda tidak dibutuhkan di sini. Begitu ketahuan bahwa di sini ada debt collector atau joki pinjol dan lain sebagainya, saya akan langsung keluarkan dan saya akan langsung blokir. Oke, teman-teman, kita lanjut. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas mengenai bunga berjalan dan denda yang terus membengkak ketika Anda galbay. Dan bagaimana solusinya dan apa yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Baik, ini dia buat teman-teman. Salah satu risiko galbay itu memang adalah bunga dan denda yang terus bertambah dan terakumulasi setiap harinya. Ingat ya, setiap harinya. Anda sudah bisa bayangkan berapa besar denda dan bunga yang akan Anda tanggung dalam sebulan galbay, dalam 3 bulan, dalam 6 bulan,
bahkan setahun atau 2 tahun dan seterusnya ketika Anda galbait. Tentu jumlahnya itu bisa berlipat-lipat dari nilai pokok hutang yang Anda pinjam. Nah, inilah yang membuat teman-teman yang galbait ini takut untuk memulai galbait. Alasannya, takut bunganya makin besar, takut dendanya membengkak, belum lagi takut diteror oleh debt collector. Sehingga si nasabahnya ini berusaha untuk tidak menunggak. Dia berusaha untuk tetap membayar, sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang. Pinjam sana sini, bahkan sampai berani pinjam lagi ke pinjol lain hanya karena alasan takut galbait. Hanya karena untuk bayar hutang di pinjol yang satu. Karena kalau galbait, bunganya dan dendanya akan membengkak. Nah, itulah alasannya ya. Pertanyaannya, emangnya kalau minjol lagi, bukannya Anda malah terkena 2 bunga sekaligus? 2 denda sekaligus? Otomatis Anda akan menanggung 2 bunga dan 2 denda yang lebih besar dendanya sekaligus plus hutang yang semakin membesar. Karena Anda sudah punya 2 pinjaman. Hutang bertambah besar, bunga bertambah terus, dan dendanya yang malah 2 kali lebih bengkak lagi dari sebelumnya. Yang tidak Anda sadari ketika Anda memutuskan untuk batal galbait, padahal Anda sudah tidak sanggup untuk bayar hutang, adalah bahwa ketika Anda minjam lagi demi untuk bayar angsuran, itu bukan menyelesaikan masalah. Itu artinya Anda malah menambah masalah Anda. Anda malah menambah beban Anda. Yang ada nanti Anda akan semakin terjebak, semakin tercekik, dan Anda semakin terbenam ke dalam lubang setan pinjol yang mengubur Anda semakin dalam. Satu hutang saja sudah susah untuk dibayar. Sudah tidak mampu lagi bayar lancar. Ini malah ditambah lagi dengan hutang baru. Yang seperti ini sudah bisa kita pastikan ujung-ujungnya nanti ini nasabah ini pasti nunggak ini ya. Itu sudah pasti. Karena satu aja sudah tidak mampu bayar, ditambah lagi hutang yang lain. Maka setelah nunggak lagi nanti nasabah ini ujung-ujungnya nanti akan pinjol lagi ke aplikasi lain. Dan itu akan terjadi tanpa dia sadari. Tanpa pikir panjang. Hutang akan bertambah, beban hutangnya pun bertambah terus, begitulah seterusnya sampai akhirnya si nasabah ini tidak mampu lagi untuk membayar hutang-hutangnya tadi karena tidak ada lagi pinjol yang bisa dicairkan untuk bayar hutang. Nah, setelah itu mulailah nasabah ini nanti akan menggadaikan barang-barangnya satu persatu, seperti menggadaikan mobil atau motor untuk bayar hutang pinjol. Kemudian nunggak lagi, karena uangnya habis bayar angsuran pinjol yang sudah sangat membengkak tadi. Kita bisa bayangkan kalau sudah besar sekali hutangnya ini ya, sudah sangat besar. Berapa sih hasil gadaian mobil atau motornya? Ya kan? Sementara yang dibayar sudah besar. Nah, akhirnya nanti nasabah ini akan gagal bayar juga walaupun sudah menggadaikan mobil dan motornya. Nah, setelah itu mobil dan motornya akan terancam ditarik oleh leasing. Daripada ditarik oleh leasing, akhirnya nanti si nasabah ini akan gadaikan rumahnya lagi atau bahkan menjual rumahnya. Tapi setelah itu, nunggak lagi. Karena sudah terlalu berat beban hutangnya. Hutang pinjol sudah sekian banyak, ditambah lagi dengan yang namanya hutang leasing tadi. Ditambah lagi dengan pinjam sana-sini. Ditambah lagi dengan bunga-bunga dan juga denda-denda yang sedang berjalan sudah sekian lama. Maka beban hutang pun dan beban tunggakan pun sungguh sangat mencekik. Yang ujung-ujungnya nanti semua harta si nasabah ini akan habis untuk bayar pinjol. Tapi hutang pinjol enggak pernah lunas. Nah, di fase ini kita sudah pastikan nasabah ini nanti akan merasakan bahwa dunia sudah kiamat. Di mana di fase ini keluarga sudah mulai berantakan. Istri atau suami sudah pergi karena enggak tahan lagi akibat ulah Anda yang membuat semuanya hancur. Sementara teroran penagihan debt collector pinjol terus berlanjut bahkan semakin gencar meneror Anda karena Anda sudah tidak bisa bayar lagi. Mereka akan gencar meneror Anda dengan berbagai cara. Inikah yang Anda inginkan? Hanya karena alasan takut galbait? Hanya karena alasan takut bunga yang membengkak, hanya karena alasan takut denda-denda yang besar, sehingga Anda terjerumus ke posisi yang seperti ini. Bagaimana? Bagaimana menurut Anda, teman-teman?
Masih mau tanya lagi, bagaimana dengan bunga dan dendanya kalau saya galbay? Masih bertanya seperti itu? Masih mikirin bunga dan denda? Atau bagaimana? Anda mau hidup Anda berakhir seperti ini? Itukah yang Anda inginkan? Itulah sebabnya di video-video sebelumnya saya selalu bilang, kalau sudah macet langsung galbay aja. Nggak usah maksa, nggak usah mikir ini itu segala macam. Galbay itu adalah satu-satunya cara untuk keluar dari jeratan pinjol yang akan semakin mencekik Anda. Justru dengan galbay Anda akan terbebas dari jeratan pinjol dengan segala resiko yang ada. Jadi Anda jangan maksa untuk bayar hutang, karena ujung-ujungnya nanti Anda akan hancur sehancur-hancurnya. Tamat kau nanti kawan. Jangan ya teman-temanku sekalian. Saya mau katakan kepada Anda, simak ini baik-baik, pahami dan camkan. Saya mau katakan kepada Anda, ketika Anda galbay, memang bunganya dan dendanya akan berjalan terus. Dia akan berjalan secara akumulatif. Dia akan membengkak, bahkan akan berkali-kali lipat dari jumlah pinjaman yang Anda pinjam dulu. Tapi itulah resikonya yang harus Anda ambil. Bunganya, tambah dendanya, ditambah teroran debt collector pinjol, bahkan mungkin ditambah harga diri Anda yang akan disebarkan melalui data-data Anda yang membuat harga diri Anda mungkin hilang. Itulah resikonya. Tapi semua itu ada caranya untuk mengatasi, termasuk sebar data. Sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Jika Anda tonton itu, Anda tidak akan mikir lagi mengenai harga diri Anda. Cara mengatasi penyebaran data sudah saya buat di video sebelumnya. Anda jangan malas, Anda tinggal cari. Nah, itulah resiko yang harus Anda ambil sekarang ini, daripada nanti Anda hancur sehancur-hancurnya. Tapi itu lebih baik daripada nanti Anda benar-benar remuk jadi debu. Hancur sehancur-hancurnya. Jangan sampai hal itu terjadi sama Anda. Sudah banyak yang ngalami kawan-kawan. Sudah cukuplah korban itu. Sudah cukup banyak. Nggak usah takut kalau teroran debt collector pinjol itu datang meneror Anda. Itu paling susahnya atau gencar-gencarnya nanti teroran itu paling 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Itu di awal-awal galbay aja seperti itu. Nah, setelah itu semuanya nanti akan mulai mereda perlahan-lahan. 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun nanti itu sudah akan mulai hilang. Kalau masalah bunga dan denda yang membengkak, itu gampang diatasi. Banyak kok yang nunggak sekian bulan, bahkan sekian tahun, tapi hutangnya bisa lunas hanya dengan bayar pokok hutangnya saja. Bayar sejumlah yang dipinjam saja. Bagaimana caranya supaya bunganya dihapus dan dendanya semua dihapus? Caranya sangat gampang itu kawan-kawan, gampang sekali. Anda cukup hubungi pinjolnya atau katakan ke pinjolnya, ya ini ketika Anda sudah punya uang dan Anda mau melunasinya, Anda katakan kepada mereka, saya mau bayar sekarang kalau semua bunganya dan dendanya dihapuskan. Saya bayar pokoknya sekarang tapi hutang saya sudah lunas semua. Mereka pasti mau. Dan mereka sangat mau itu. Kenapa? Karena mereka takut kalau Anda tidak akan bayar-bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka lagi butuh dana pada saat itu. Yang ketiga, kalau mereka buat seperti itu, suatu saat nanti Anda akan punya alasan untuk tidak bayar lagi karena Anda sudah mengadakan penawaran tapi mereka menolak. Dan ketika suatu saat nanti Anda dipermasalahkan, walaupun ini sebenarnya tidak bisa ranah pidana ya, ini hanyalah ranah perdata. Anda akan bisa punya dalih untuk mengatakan bahwa Anda sudah coba untuk kerjasama nego dengan mereka tapi mereka tidak mau. Dan itu dibenarkan di pengadilan. Mereka akan takut mereka makin rugi. Jadi mereka pasti akan setuju dengan hal itu. Nah, ketika mereka sudah setuju, Anda melunasi hanya pokok hutangnya saja, atau hanya sejumlah uang yang Anda pinjam saja, Anda jangan lupa untuk minta bukti pelunasan secara tertulis. Tujuannya apa? Supaya bukti pelunasan secara tertulis ini nanti bisa jadi pegangan Anda ketika nanti mana tahu ada oknum-oknum yang coba-coba untuk nagih lagi ke Anda. Atau ketika Anda terhalang BI checking. Pada saat Anda butuh pinjaman dan Anda mengajukan, ternyata nama Anda masih tercatat di pinjolnya. Karena itu Anda jadi terhalang untuk melakukan peminjaman.
Jadi Anda bisa memakai surat lunas itu sebagai tanda bukti. Dan mudah-mudahan pengajuan Anda akan disetujui. Jadi begitu ya teman-teman, tidak ada yang susah kok, tidak ada yang sulit kok dalam Galbay itu ya. Semua bisa diatasi asal kita paham. Oleh karena itu, supaya Anda paham, rajin-rajinlah menonton video-video saya. Karena di video-video saya itu semua sudah saya bongkar, sudah saya jelaskan mendetail secara singkat, padat, dan jelas. Dan Anda tidak usah menghabiskan waktu Anda pusing-pusing mikirin ini segala macam. Lebih bagus Anda habiskan waktu Anda untuk menonton video-video motivasi seperti video-video saya ini atau bahkan video-video saya ini. Itu akan menguatkan mental Anda, akan membentuk mental Anda sekuat baja, dan Anda akan paham bahwa teroran dan makian debt collector pinjol itu hanyalah hoak, itu hanyalah omong kosong semuanya ya teman-teman. Jadi bijaklah jadi nasabah. Jangan mau Anda dimain-mainkan oleh teroran para debt collector pinjol yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman, jadi begitu ya kawan-kawan. Jangan takut Galbay, takutlah hidupmu hancur karena kau memaksa bayar hutang pinjol walaupun kau sudah tidak mampu lagi. Maaf, kenapa saya katakan kata kau supaya Anda itu sadar, Anda itu paham bahwa Anda sekarang sedang berada di tepi jurang yang begitu dalam, itu jurang setan pinjol. Jangan sampai Anda terjatuh ke dalamnya hanya karena Anda terhembus oleh angin kecohan teroran para debt collector pinjolnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Tetap semangat Galbay. Jangan takut sama yang namanya debt collector. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.